Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Enterprise Resource Planning, penerapan ERP pada PT Pertamina, dengan beranggotakan Aldo Dwi Juhandi dengan NIM 19180043, Resti Lestari 19180517, Muhammad Farhanujaya 19182438, dan Lulu Sofiani Putri dengan 19180266. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Resti Lestari. Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi, meliputi minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan. Pertamina menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat bersaing di dalam era globalisasi. PT Pertamina selalu melakukan upaya dan inovasi sesuai tuntutan kondisi global berdasarkan visi dan misi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, terutama dalam hal pendistribusian. Dalam proses pendistribusiannya, PT Pertamina melayani lebih dari 4.784 SPBU di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke setiap hari, baik BBM bersubsidi atau Public Service Obligation seperti minyak tanah, solar, dan premium, serta BBM non-Public Service Obligation seperti Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, dan Pertamina Racing. Pertamina saat ini juga melayani 56 depot DPPU di seluruh Indonesia. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana membangun perangkat lunak atau sistem penjadwalan pendistribusian BBM. Yang kedua, bagaimana membangun perangkat lunak atau sistem yang dapat membuat atau menampilkan laporan pendistribusian BBM. Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat perangkat lunak atau sistem yang dapat mempermudah dalam menampilkan atau mencari informasi atau status pesanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Adapun maksud dari dibuatnya sistem penjadwalan pengiriman BBM adalah untuk mengembangkan proses pengelolaan data dari manual menjadi sistem yang terintegrasi. Adapun tujuannya, yang pertama, membangun sistem informasi penjadwalan pendistribusian BBM. Yang kedua, membangun sebuah perangkat atau sistem yang memiliki fitur menampilkan laporan pendistribusian. Dan yang ketiga, membangun sebuah perangkat atau sistem yang memiliki fitur seperti layar pemantauan pendistribusian BBM. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, sistem ini hanya terbatas pada hasil laporan pengiriman berdasarkan pengurutan pesanan yang terasosiasikan dengan informasi dari tumpukan pesanan. Hal ini agar dapat mempermudah end user dalam menentukan pengiriman karena sudah tersortir dan terjadwal. Yang kedua, sistem ini hanya terbatas pada proses bisnis pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuan dari sistem informasi manajemen ini adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategis bisnis. Selanjutnya adalah pengertian dari sistem. Dapat dikatakan bahwa sistem merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang terdiri dari beberapa elemen. Komponen dan elemen tersebut dapat berwujud benda maupun metode yang saling berhubungan, berinteraksi, dan bekerja sama secara teratur untuk mencapai tujuan. Pengertian dari sistem informasi yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalani operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Biasanya, suatu perusahaan atau badan usaha menyediakan semacam informasi yang berguna bagi manajemen. Selanjutnya adalah komponen sistem informasi. Yang pertama adalah komponen input-input, yang merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi.
Yang kedua adalah komponen model, kombinasi, prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga adalah komponen output informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Yang keempat adalah komponen teknologi. Merupakan alat dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, dan memantau pengendalian sistem. Yang kelima adalah komponen basis data. Merupakan komponen yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. Yang keenam adalah komponen kontrol pengendalian yang dirancang untuk menanggulangi gangguan terhadap sistem informasi. Yang terakhir adalah ERP atau Enterprise Resource Planning, yang dalam bahasa Indonesianya juga sering disebut dengan perencanaan sumber daya perusahaan. Menurut definisi ERP pada Wikipedia adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Yang pertama di sini ada pembahasan yaitu Pertamina merupakan salah satu pengguna SAP R atau 3. Dalam proses pengimplementasiannya menemukan banyak kendala sehingga berbagai pihak menilai pemanfaatan SAP R3 yang dipilih oleh Pertamina kurang mampu dioptimalkan. Dan pada tahun 2009 nanti Pertamina berniat untuk menggunakan SAP generasi terbaru yang dikenal dengan MySAP. Oke, next. Selanjutnya keselarasan antara business, process, people, dan IT. Dalam information system bisa disingkat IS, terdapat 3 komponen yang harus disinergikan agar memperoleh hasil yang optimal, yaitu business, process, people, dan IT. Manajemen Pertamina menyadari bahwa keselarasan antara 3 komponen IS merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam mengimplementasikan ERP. Yaitu oleh karena itu Pertamina membentuk tim yang bertanggung jawab terhadap rencana implementasi ERP. Hal ini dikarenakan Pertamina telah melakukan serangkaian kajian dan memutuskan untuk menggunakan SAP R3. Keputusan ini berdasarkan bahwa SAP merupakan salah satu best practice. Namun demikian, implementasi ERP di Pertamina kurang optimal karena cukup besarnya resisten untuk berubah. Dan dapat dipahami bahwa mengubah cara kerja karyawan adalah sesuatu yang rumit. Contohnya, tim harus memberikan pemahaman bahwa ERP merupakan salah satu sarana yang memudahkan setiap pihak dalam mencapai tujuan perusahaan sehingga adanya rasa memiliki terhadap program ini. Dengan demikian, implementasi ERP lebih mendapat dukungan dari setiap pihak dan pada akhirnya dapat dipergunakan secara optimal. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem di Pertamina ini menggunakan pendekatan Big Bang. Pada awalnya, pelaksanaan business proses reengineering dan implementasi ERP akan dilakukan secara sekuensial. Namun, Pertamina menyadari dengan cara sekuensial tidak akan dapat mengejar batas waktu yang dimaksud. Oleh karena itu, tim memutuskan untuk melakukan business proses reengineering dan implementasi ERP secara simultan. Tim menyadari adanya resiko besar yang akan dihadapi jika menggunakan cara ini. Akan tetapi, tim tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan perubahan mendasar dan menyeluruh untuk membawa Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia. Dari beberapa keterangan dapat disimpulkan pendekatan Big Bang di Pertamina ini dilakukan per unit bisnis, namun tanpa menjadikan salah satu unit sebagai pilot project. UPM S2 merupakan unit pemasaran pertama Go Live SAP yang merupakan non-pilot project dalam melaksanakan SAP secara mandiri. Selanjutnya, pemanfaatan project management, yaitu Pertamina harus membentuk tim yang bertugas untuk melakukan manajemen terhadap proyek implementasi ERP. Pada tahap awal, tim melakukan serangkaian kajian sejak akhir tahun 1997. Beberapa aspek yang menjadi perhatian
utama dalam tahap persiapan adalah memutuskan apakah akan membeli atau membuat sendiri. Kemudian menentukan jenis enterprise system yang akan dibeli, yaitu EIS atau ERP. Pada tahap implementasi, Pertamina dibantu oleh Accenture. Konsultan ini diharapkan dapat memberikan transfer knowledge pada Pertamina dalam mengimplementasikan SAP. Untuk tahap berikutnya, yaitu penggunaan MySAP yang akan diterapkan pada tahun 2009, tim diharapkan dapat memenuhi ekspektasi semua pihak agar pemanfaatan MySAP lebih optimal, tidak seperti SAP R3. Bismillahirrahmanirrahim. Keselarasan antara Company's Direction dengan IS Direction. Pertamina mencanangkan untuk menjadi perusahaan kelas dunia. Namun permasalahan yang dihadapi oleh Pertamina adalah sulitnya mendapatkan data dan informasi secara real time, padahal mengingat persaingan yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk dapat bergerak cepat. Kesulitan ini semakin terasa bagi Pertamina yang memiliki kantor serta berbagai unit operasional yang tersebar dalam wilayah geografis yang luas. Hal ini dikarenakan Pertamina tidak didukung oleh sistem pengolahan dan proses bisnis secara jaringan yang online dan terintegrasi. Untuk menjawab tantangan ini, maka tim dari Pertamina menggunakan teknologi informasi berbasis jaringan komputer terintegrasi yang disebut Enterprise Service Architecture atau ESI. Program yang dijalankan untuk fungsi teknis ini disebut SAP NetWeaver. Keunggulan program yang terdapat dalam paket MySAP ini adalah menjadikan data lebih informatif, adaptif, user-friendly, and real-time. Tantangan yang dihadapi oleh IS Department: kurang optimalnya pemanfaatan SAP R3 pada tahun 2003-2006 tentunya menjadi beban tersendiri bagi tim. Tantangan terberat tentunya adalah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem AIS selanjutnya di Pertamina. Terlebih kali ini level adopsi pemanfaatan AIS dari Pertamina akan naik setingkat lagi, yaitu pada level Decision Making System. Tantangan lain adalah semakin berkembangnya tuntutan bisnis dan teknologi informasi. Berkembangnya kedua hal ini membuat tim harus mampu membawa Pertamina memenuhi tuntutan bisnis yang mungkin juga menuntut adanya perubahan penggunaan AIS. Setidaknya tantangan IS Department adalah dapat mengoptimalkan sistem guna memenuhi tuntutan bisnis yang kian berkembang dengan cepat. Kesimpulannya, adanya keselarasan antara bisnis proses, people, and IT merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh perusahaan agar implementasi ERP berhasil diterapkan. Pertamina telah merasakan beberapa implementasi ERP yang menelan biaya yang sangat besar, tidak dapat diterapkan secara optimal karena belum adanya keselarasan antara ketiga komponen IS tersebut. Belum siapnya aspek people menjadi kendala utama di Pertamina. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.